Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Setiawan di channel saya ya, di channel 88. Nah, kali ini lagi panas-panasnya politik ya. Jadi ya saya selip-selipin sedikit lah masalah politik di channel saya. Jadi untuk menambah wawasan juga ya, karena kan dibuatnya channel ini, YouTube saya ini buat nambah-nambah wawasan kalian ya yang menonton. Jadi sekarang saya ingin membahas track record ya atau riwayat hidup dari tiga paslon ini ya, tiga paslon untuk presiden ya, capres maupun cawapresnya. Nah, untuk yang ingin tahu, yang ingin nambah wawasan, nggak ada salahnya nih nonton channel saya. Jadi berikut yang kita beda mungkin tipis-tipis aja ya kita beda ya. Karena kalau dibedah semua dari ujung sampai ujung, dari hulu sampai hilir itu nggak akan ada habisnya, karena politik ini banyak pro kontra ya. Wajar sih kalau di dunia atau hidup kita ini pasti ada pro kontra ya. Kalau misalkan nggak ada yang pro dan kontra, berarti setuju tuh berarti pro. Jadi kalau semuanya nggak setuju berarti kontra. Jadi harus seimbang, harus ada yang setuju dan tidak setuju untuk mendapat hasil yang maksimal ya. Oke, berikut videonya. Check it out. Ada channel 88. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang langsung aja kita bahas ya dari paslon pertama nih, nomor 01. Riwayat hidupnya Anies Rashid Baswedan. Nah, dia ini adalah seorang akademisi ya, aktivis dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI ya, periode 2017 sampai 2022. Setelah menyelesaikan pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan, Anies berkarir sebagai akademikus. Kelahiran 7 Mei 1969, usia sekarang 54 tahun ya. Dan jabatan sebelumnya itu ya Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ya, dari tahun 2017 sampai 2022. Dia punya anak namanya Mutiara Nisa Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, Ismail Hakim dan Mikhail Azizi. Nah, pendidikannya di Universitas Gadjah Mada. Anies Rashid Baswedan ini kuliah di UGM ya. Nah, sekarang itu wakilnya ya, cawapresnya ya, Caimin atau Muhaimin Iskandar. Dia itu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ya. Kelahiran 24 September 1966 di Kabupaten Jombang. Usianya 57 tahun sekarang. Dia itu Ketua Partai Kebangkitan Bangsa ya atau PKB. Nah, jabatan sebelumnya itu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014. Dia punya anak Egalita Azet Zahra Mega Safira Rahma Afria, istrinya Rustini Murtado. Nah, seperti itu ya. Dan punya orang tua Muhammad Iskandar sama Muhasona Iskandar. Jabatan saat ini Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sejak 2019. Seperti itu ya. Sekarang riwayat calon nomor 2 nih. Ini riwayat calon nomor 2 ini banyak banget ya sebenarnya pro kontranya ya. Oke, kita bacain aja ya. Riwayat hidup Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa. Karena keluarga ayahnya berasal dari Kebumen dan Banyumas, dan ibunya berasal dari Manado. Beliau ini kelahiran tanggal 17 Oktober 1951, usia sekarangnya itu 72 tahun. Dia punya partai tentunya ya, ketua partai dari Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Istrinya ini Siti Hediati Haryati. Dia punya anak Didit Prabowo. Kakek dan neneknya Margo Johadikoso, Cornelia Emilia Mongko. Dan orang tuanya Sumitro. Kalian udah pada tahu mungkin kalau yang tahun lama ya, 90-an hidupnya ya. Dan kita bahas sekarang wakilnya nih. Wakilnya itu Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta. Nah, dia ini Wali Kota Surakarta ya. Gibran Rakabuming Raka adalah seorang pengusaha dan politikus asal Indonesia yang menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sejak Februari 2021. Ia juga merupakan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Itu ya. Beliau kelahiran tanggal 1 Oktober 1987, usianya 36 ya. Dia punya istri Selvi Ananda namanya. Pendidikannya itu di Universitas Teknologi Sydney. Jabatan saat ini Wali Kota Surakarta tentunya ya. Orang tua kalian sudah tahu ya, Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo ya. Saudara kandung ada Kaisang Pangarep dan Kahiyang Ayu. Beliau juga punya sepupu Septiara Silvani Putri Adityo Gali Samudra.
Sekarang riwayat hidupnya paslon nomor 3 ya, Ganjar Pranowo. Beliau ini mantan gubernur Jawa Tengah. Nah, Ganjar Pranowo adalah seorang politisi mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode sejak 23 Agustus 2013 sampai 5 September 2023. Sebelumnya ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode 2009 sampai 2013 ya. Kelahiran 28 Oktober 1968 gitu. Dan partainya ya tentunya PDIP ya, sekarang dia partainya. Dia punya anak namanya Muhammad Zinedine Alam Ganjar, yang biasa dipanggil orang-orang Alam Ganjar ya. Istrinya Siti Adiko Supriyanti, dan punya orang tua Pramuji dan Sri Suparmi. Seperti itu ya. Jabatan sebelumnya tentunya Gubernur Jawa Tengah, periodenya 2013 sampai 2023 ya. Nah, sekarang wakilnya ya kita bahas, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, atau biasa panjangnya Muhammad Mahfud Mahmudin. Dikenal dengan nama Mahfud MD, adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia tentunya ya. Beliau kelahiran tanggal 13 Mei 1957, usianya sekarang 66 tahun ya. Beliau lahir di Sampang ya. Istri Zainatun Nihayati, punya anak namanya Vina Amalia Muhammad Ikhwan Zain Royhan Akbar. Jabatan sebelumnya Acting Minister of Communication and Information Technology of Indonesia. Seperti itu dari 2023 sampai menjabat sekarang ya, jabatan saat ini. Itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia sejak 2019. Beliau punya orang tua bernama Mahmudin Siti Khadijah. Jadi seperti itu ya. Itu 3 riwayat hidup dari paslon-paslon kita yang akan menjadi presiden nanti di pemilihan 14 Februari hari Rabu di tahun ini tentunya ya, 2024. Nah, kalian jangan sampai salah pilih tadi riwayat hidupnya. Nah, sekarang banyak pro kontra berita-berita yang saya petik satu-satu, saya kutip. Jadi berikut berita dari paslon 1 Anies Rashid Baswedan semenjak jadi gubernur. Berikut videonya. Konsultan pembangunan stadion dari Inggris, Buro Happold, ini ikut dalam polemik renovasi Jakarta International Stadium. Jakpro menyatakan keterlibatannya dalam pembangunan JIS, namun pihak Buro Happold baru-baru ini justru membantah dan menyebut pembangunan JIS tidak sesuai panduannya. Polemik terkait renovasi Jakarta International Stadium untuk Piala Dunia U17 terus bergulir. Kritik PSSI terkait pembangunan JIS yang tak sesuai standar FIFA mendapat tanggapan dari PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Menurut Jakpro, JIS sudah sesuai dengan standar FIFA dan dirancang oleh Buro Happold, yakni perusahaan yang terbiasa membangun stadion-stadion besar di dunia. Menanggapi pernyataan Jakpro, Buro Happold selaku perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris membantah keterlibatannya dalam pembangunan JIS. Dalam keterangan resmi Buro Happold, pihak Jakarta Konsultindo atau Jakon meminta untuk dibuatkan panduan desain serta jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Namun, hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinil dari Buro Happold. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah meninjau langsung kondisi JIS. Hasilnya, ada 3 persoalan JIS, yakni akses masuk, area parkir, dan rumput lapangan. Baru-baru ini rumput Jakarta International Stadium kembali menjadi sorotan netizen usai diganti dengan rumput baru yang diklaim sudah sesuai dengan standar FIFA. Bukannya menuai apresiasi, rumput yang belum lama ini direnovasi demi perhelatan Piala Dunia U17 itu malah dianggap lebih jelek kualitasnya dibanding dengan sebelumnya alias downgrade. Salah satunya seperti yang diunggah akun X @rcpaja pada Sabtu 11 November 2023. Dalam unggahannya, akun tersebut membagikan 2 foto hasil tangkapan layar yang berbeda, yakni foto before dan after. Pada foto before, tampak rumput di Stadion JIS lebih rapi, bersih dan lebih mulus ketika diambil gambarnya melalui kamera. Sementara pada foto after, rumput yang baru saja diganti itu tampak lebih kasar dan terlihat lebih kotor dan warnanya lebih pekat ketimbang dengan sebelumnya. Sontak, unggahan tersebut menuai beragam komentar dari netizen, baik dari kalangan penikmat siaran sepak bola maupun yang bukan.
Tak sedikit yang menilai bahwa kualitas rumput baru itu merupakan bentuk penurunan kualitas atau downgrade. Ada pula netizen yang mengkritik bahwa rumput yang terlihat pada foto before merupakan kualitas internasional sesuai dengan nama stadionnya, sedangkan rumput pada foto after merupakan contoh kualitas stadion yang digunakan saat pertandingan sepak bola antar kampung atau tarkam. Nah, sudah lihat beritanya. Sekarang kita ambil pro kontra dari kebijakan paslon 2 ya, atau Prabowo Subianto ya. Ini paling banyak sih pelanggarannya kalau menurut saya, dari lolosnya Gibran ya, yang dari pamannya bikin undang-undang baru ya, mentang-mentang pamannya itu ketua MK ya. Sampai-sampai pemerintahan itu bikin komisi baru ya, namanya MKMK ini buat ngawasin si MK-nya ini, Mahkamah Konstitusinya, karena udah nggak independen. Jadi record beritanya. Oke. Keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Raka Buming Nanti Raka. sebentar. Dengarkan putusan dulu ya. Perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 Yang Mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya Yang Mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Raka Buming Nanti Raka. sebentar. Dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja Yang Mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan konflik Bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Jadi kami mohon Yang Mulia. tunggu pembacaan putusan ya. Dengarkan dulu. Ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi. Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim MK digelar di Gedung MK Selasa siang. Usai mengikuti sidang, para pelapor yang salah satunya adalah Bivitri Susanti mengatakan salah satu petitum atau kesimpulan isi gugatan adalah meminta Ketua MK Anwar Usman dipecat dengan tidak hormat. Sementara pelapor lainnya Mirza Zulkarnain mengajukan permohonan agar KPU mencoret nama Gibran Raka Buming Raka sebagai bacawa pres. Ini juga kami harus memberi justifikasi akademik, nggak bisa hanya sebagai emosi-emosi saja. Jadi, tapi kami menyadari bahwa publik juga menunggu dampak langsungnya pada pencapresan Gibran, dan ini ada kaitannya. Nggak bisa kita pura-pura ini semua nggak terjadi. Tapi kalau dalam petitumnya yang kami mintakan berhenti dulu di proses pada Anwar Usmannya. Selain memberhentikan Pak Anwar Usman sebagai Hakim MK dan sebagai Ketua MK, dan menimbulkan implikasi hasil putusan itu seperti apa, yaitu membatalkan putusannya dan KPU harus membatalkan nama Gibran Raka Buming sebagai cawapres 2024 ke depannya. Berarti selain dalam sidang yang sama, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menilai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres dan cawapres merupakan hasil kerja sebuah kejahatan yang terencana dan terorganisasi. Sebagai pelapor, ia menyebut kasus ini layak dianggap sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga. Pertama, Anwar Usman sebagai orang nomor 1 di MK. Kedua, ada dugaan kepentingan langsung pihak keluarganya, yaitu The First Family, keluarga Presiden RI Joko Widodo, dan anaknya Gibran, serta ketiga, dugaan keterlibatan kantor kepresidenan. Kami menyimpulkan putusan 90 terindikasi adalah hasil kerja kejahatan yang terencana dan terorganisir. Dalam hal mega skandal putusan Mahkamah Keluarga, putusan 90 dengan karakteristik pelanggaran etika yang tadi sudah kami sampaikan sangat dahsyat, perlu dipikirkan agar MK berwenang mendorong untuk dinyatakan putusan 90 tidak sah, dan karenanya bisa diperiksa kembali perkara tersebut. Denny juga menyebut putusan Ketua MK tentang batas usia capres dan cawapres terindikasi hasil kejahatan terencana serta terorganisasi. Tim Liputan CNN Indonesia. Tetapi lebih dalam adalah bagian
Staf Khusus Panglima Mayor Jenderal Untung Budi Harto diangkat jadi Pangdam Jaya. Untung adalah bekas anggota tim Mawar, sebutan populer dari kelompok dalam grup 4 Sandi Yuda Kopassus, pimpinan Prabowo Subianto pada periode 1995 sampai 1998. Tim Mawar terdiri dari 11 personel. Reputasi mereka disorot lantaran terlibat aksi penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Jumlahnya 23 orang, dengan rincian 9 dipulangkan, 13 menghilang, dan 1 meninggal dunia. Beberapa nama yang tak ada kabar sampai saat ini mungkin familiar buat kamu, yakni Wiji Tukul dan Petrus Bima Anugrah. Pada 1999, Mahkamah Militer memvonis anggota tim Mawar bersalah. Banding diajukan ke Mahkamah Militer Agung pada tahun 2000. Hasilnya, yang semula 5 orang dipecat, hanya tinggal Mayor Bambang Kristiono. 3 atasan mereka juga kena hukuman. Meski begitu, hidup setelah tim Mawar ternyata tak gelap gulita. Prabowo melenggang di kontestasi politik nasional, terakhir menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sedangkan anggota tim Mawar lainnya turut kedapatan posisi baik di instansi pemerintahan, bisnis, sampai militer. Kesamaannya, satu lingkaran dengan Prabowo. Nah, itu dia beritanya. Sekarang paslon nomor 3 Ganjar Pranowo. Apa sih beritanya? Pro kontra selama dia menjabat. Saya petik satu ya, mungkin banyak ya, dari paslon 1 pun banyak, dari paslon 2 pun banyak, dari paslon 3 pun banyak ya. Seperti saya bilang, kalau saya bedah satu-satu semuanya itu nggak akan cukup videonya, durasinya mungkin panjang banget ya. Mungkin saya ambil satu aja yang paling viral ini. Ini dia videonya dari paslon 03 Ganjar Pranowo semenjak menjabat ya. Inilah proyek pekerjaan bendungan bener yang berada di perbatasan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan membendung aliran Sungai Bogowonto. Proyek strategis nasional ini digadang menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dengan tinggi 169 meter dan akan menjadi penanda baru Kabupaten Purworejo. Sesuai dokumen analisis dampak lingkungan, daya tampung air akan mencapai lebih dari 90 juta meter kubik. Pembangunan bendungan dimulai sejak 2018 dan direncanakan tuntas pada 2024. Bendungan bener dibangun untuk 5 manfaat, yaitu irigasi seluas lebih dari 15.000 hektar di Kabupaten Purworejo, mitigasi bencana banjir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Kabupaten Kulon Progo DIY, serta untuk air minum dengan debit 1.500 liter per detik ke Kabupaten Kulon Progo, Kebumen, dan Purworejo. Selain itu, bendungan juga akan digunakan untuk kebutuhan PLTA dengan kapasitas 10 MW dan menjadi ikon wisata baru. Tak ada satupun yang tidak setuju dengan manfaat bendungan bener ini. Namun masalah muncul ketika bangunan utama bendungan membutuhkan batu andesit yang akan ditambang di Desa Wadas. Pasalnya, warga Wadas yang mayoritas petani akan kehilangan tanah karena ditambang batu andesitnya sejumlah 8,5 juta meter kubik. Konstruksi bendungan bener ini kami hanya membayar biaya untuk produksi saja, misalnya untuk pekerjaan galian, kemudian batu setelah digali kita hauling, kita angkut ke arah tapak bendungan, kemudian di sana dihampar, kemudian dipadatkan kembali, sehingga di sini tidak ada biaya pembelian untuk batu tersebut. Itu yang selama ini selalu beredar bahwa ini ada motif tambang, motif bisnis dan lain-lain, itu tidak benar sama sekali karena kami tidak membeli batu yang akan kita ambil dari Wadas. Ya, alasan dilakukannya penambangan batu andesit di Wadas adalah untuk menghemat keuangan negara. Negara memang mengeluarkan biaya untuk membeli tanah dari rakyat Wadas, namun tanah-tanah itu tetap menjadi aset kekayaan negara. Menurut tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko, alasan ini sebenarnya telah sampai ke telinga Presiden Jokowi. Kalau ini tanah ini diambil oleh pemerintah, maka yang melakukan penambangan itu pemerintah, Mas. Nilai dari batu itu adalah 0. Tetapi kalau diambil di tempat lain, yang tempat lain itu adalah tambang-tambang galian-galian yang sudah dikuasai oleh swasta maupun pemerintah, nilainya bukan 0 lagi. Berapa? Ya hitung aja per meter persegi berapa, per meter kubik itu harga kuari berapa, tinggal dikalikan.
Dengan asumsi harga rata-rata batu andesit Rp100.000 per meter kubik, maka biaya tambahan yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp850 miliar. Ini belum termasuk biaya lain akibat pemindahan lokasi yang bila dikalkulasi diperkirakan nilainya bisa mencapai sekitar Rp1 triliun. Penambahan anggaran ini bisa jadi dianggap besar oleh pemerintah. Bila menilik dokumen rencana aksi rencana induk pariwisata terpadu Borobudur, Yogyakarta Prambanan tahun 2020 dari 4 kementerian terungkap, biaya pembangunan bendungan bener direncanakan senilai lebih dari Rp2 triliun pada 2018. Namun, menurut Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak sebagai pemrakarsa proyek bendungan bener, nilai itu telah berubah. Secara keseluruhan sekarang ini estimasi sekitar 3,8 triliun untuk konstruksinya, Pak. Itu belum termasuk nanti untuk pengadaan tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak masalah bila ada kenaikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Alih-alih mengakuisisi tanah warga Wadas menjadi tanah negara, geolog yang juga ahli manajemen bencana UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, punya solusi lain. Seberapa besar sih pemerintah itu menghargai rakyatnya? Jadi kalau misalnya kok pilih menghilangkan aset yang dikuasai warga ya dibanding membeli dari penjual misalnya. Kenapa tidak penjual yang ditekan untuk dagang murah dibanding warga yang ditekan untuk melepaskan asetnya? Rencana penambangan batu andesit ini telah menimbulkan konflik sosial di Wadas karena membelah warga menjadi kelompok yang pro dan kontra tambang. Warga yang kontra tambang pun mengalami kekerasan dan trauma dari aparat kepolisian seperti yang terjadi pada 23 April 2021. Kurang dari setahun, 67 warga yang menolak tambang ditangkap polisi pada 8 Februari 2022. Tanpa solusi yang bijak dari negara, bisa jadi aksi kekerasan ini akan kembali terjadi seiring dekatnya tenggat waktu selesainya pembangunan bendungan bener. Hendrawan Setiawan, Daniel Yuhantoro, Purworejo. Nah, begitu videonya. Jadi gimana? Kalian udah menentukan pilihan? Jadi wawasan itu penting ya untuk mengetahui siapa sih calon-calon ini. Mungkin saya hanya membantu sedikit dan selebihnya kalian yang menentukan. Ingat, pemilihan kalian itu akan menentukan Indonesia 5 tahun ke depan ya. Jadi jangan salah pilih. Gitu aja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di berita-berita lainnya ya, video-video lainnya yang menambah wawasan. Pokoknya jangan lupa like, share, komen, subscribe YouTube saya ya. Oke, see you. Jangan lupa subscribe Edai Channel 88. Tinggal klik aja. Tonton juga video lainnya.